Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Ini aku rebus dulu sebelumnya. Nah, ini aku tumis bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit ada di situ. Ada cabai merah yang aku potong halus-halus dan juga ada kol yang aku iris-iris tipis. Nah, ini aku masukkan 2 butir telur. Nah, untuk telurnya aku goreng kayak gini ya teman-teman, diorak-arik aja telurnya. Nah, asal aja nih teman-teman, langsung masukkan untuk si mie-nya. Nah, ini aku masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman, biar supaya rasanya lebih mantap tuh, mantul ya. Nah, ini aku tadi sebelumnya sudah prepare untuk apa namanya itu, timun. Nah, jadi timunnya itu mau aku pakai untuk toppingnya ya, jadi nggak ada topping lain, cuman ada timun doang nih teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk rata. Tadi aku masukkan cempoka ya namanya. Nah, ini aku masukkan lagi daun sop dan juga tomatnya. Nah, diaduk-aduk. Nah, jadi kalau daun sop sama tomat itu aku masukkannya terakhir biar supaya wanginya itu lebih keluar gitu, kayak kita beli mie goreng di luaran gitu loh teman-teman. Nah, ini sudah mateng alhamdulillah, tinggal menikmatin mie goreng buatan mamanya Hamam nih. Alhamdulillah, ini kami mau sarapan dulu ya teman-teman, bareng anak dan suami aku. Nah, ini Sidik Ubu dan Bang Hamam udah nggak sabar. Nah, kegiatan aku selanjutnya di sini setelah kami sarapan, ini udah agak siangan ya, udah jam 10-an. Nah, ini aku mau lanjut goreng ikan. Nah, ini ikannya nanti mau aku campur dengan kentang ini, dan juga cempoka mau aku tumis cabai hijau aja nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sambil aku masak, temenin juga sambil aku sharing ya teman-teman. Nah, jadi kemarin aku ada USG ke dokter juga. Nah, itu USG aku yang kedua kali. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah semuanya sehat. Nah, pada saat kehamilan, karena sekarang ini aku tuh perlu menjaga kesehatan. Sebab perubahan yang terjadi pada tubuh, misalnya saat kehamilan terdapat janin di dalam kandungan. Jadi aku harus mempersiapkan kesehatan yang tepat. Bisa sangat penting untuk menentukan perkembangan aku ke depannya, untuk aktivitas aku ke depannya dan perkembangan janin aku. Nah, yang terjadi pada ibu hamil itu biasanya perubahan gaya hidup. Nah, wanita mengalami perubahan siklus hormon yang cukup signifikan selama masa kehamilan, sehingga persiapan kehamilan pun harus matang agar tidak merasakan gangguan dan tidak kenyamanan selama mengandung sang buah hati. Selain itu, menjaga kesehatan sebelum mempersiapkan kehamilan dapat bertujuan untuk mencegah kemungkinan kelainan pada proses kehamilan dan kelahiran yang pada akhirnya memberikan pengaruh buruk nantinya. Maka dari sekarang, bila memiliki kebiasaan buruk, misalnya males-malesan gitu kan, itu pengaruh yang negatif ya pada kesehatan, terutama masa kehamilan kelak. Jadi sebaiknya itu dihentikan. Mengubah kebiasaan untuk mengikuti pola hidup sehat. Nah, adanya kuncinya itu ya. Jadi sekarang ini pola hidup sehat itu sangat penting bagi aku dan keluargaku. Misalnya nih, pola hidup sehat: bangun pagi untuk menghirup udara pagi yang segar dan tidur malam selama 8 jam. Dan tidak beranjak tidur terlalu larut malam, serta berolahraga secara teratur. Karena olahraga akan menjaga agar metabolisme tubuh dan kerja sel menjadi lebih baik, serta mempersiapkan otot ibu untuk menghadapi proses kelahiran dan menghindarkan ibu dari gangguan kesehatan yang menyebabkan komplikasi kehamilan. Nah, jadi sangat penting ya, selain memberikan peluang yang lebih banyak untuk bayinya juga, nah untuk aku nih ibunya juga jadi lebih sehat. Nah, perubahan pola makan juga
Di samping itu juga menjaga pola makan itu penting ya, mengatur asupan makanan dan minuman yang sehat. Nah, sebagai tips persiapan kehamilan, santaplah makanan yang berkomposisi seimbang, memiliki kandungan protein, misalnya diperoleh dari daging, telur, kacang-kacangan, karbohidrat yang diperoleh dari nasi, kentang, mie, roti, dan sebagainya, serta serat, vitamin, dan mineral yang didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, konsumsi susu ibu hamil juga ya untuk memenuhi gizi dan vitamin serta menyeimbangkan hormon. Hindarin kebiasaan merokok dan tidak berlebihan lagi dalam minum alkohol. Nah, semua itu bisa juga dilakukan dalam menghadapi baik untuk kelebihan berat badan maupun kekurangan yang dianjurkan dokter. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh lagi berobat ke dokter, kita banyak-banyak tanya aja kalau kita nggak tahu, teman-teman. Nah, jadi kalau aku sekarang ini ya itu untuk menjaga kesehatan tuh aku harus olahraga, bangun pagi, berkegiatan seperti biasa. Nah, alhamdulillah untuk sekarang ini perubahan yang aku dapatkan tuh alhamdulillah lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk kehamilan aku yang pertama dan yang kedua itu parah banget, teman-teman. Itu sampai 8 bulan aku tuh gak enak gitu. Karena aku gak masak gitu setiap hari, teman-teman. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, dari awal kehamilan tuh aku masih bisa masak, teman-teman. Syukur banget ya. Oke, teman-teman, sharing sedikit aku tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tentunya untuk aku juga. Nah, ini pembelajaran buat aku juga nih, teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini aku udah selesai beberes di bagian kamar. Tadi aku juga beberes di bagian dapur, ruang TV. Nah, ini aku sapu-sapuin lagi sampai keluar nih, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia selalu. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting ya, di atas segala-galanya buat kita. Jadi kalau misalnya kita banyak uang sekalipun, kalau kita sakit itu nggak berguna, karena aku udah ngerasain banget, teman-teman. Nah, alhamdulillah ini aku mau buka pintu dulu, aku mau buka jendela dulu, aku mau sapu-sapuin dan beberes di bagian ruang tamu. Nah, ini kelihatan banget untuk bantal itu ada di atas meja lah. Ya berantakan ya, teman-teman. Biasa namanya juga punya bocil dua yang masih lagi masa aktif-aktifnya. Nah, ini udah aku bersihkan untuk sofanya, udah aku kebut-kebutin, lanjut aku lap-lapin untuk mejanya. Nah, ini aku mau sapu-sapuin dulu, teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman, walaupun kita hamil ya, kalau bisa kita tetap berkegiatan seperti biasa. Nah, kayak aku nih pelan-pelan dijalanin. Insya Allah lama-lama siap loh, teman-teman. Nah, semua itu akan terlewatin ya, teman-teman. Nah, ini jangan salpok juga, ini ada wayar. Nah, jadi air itu kan di bawah, jadi dicok di bawah gitu, teman-teman. Jadi wayarnya itu di sini. Jadi maaf ya kalau mengganggu untuk pemandangannya. Nah, ini udah selesai aku sapu-sapuin. Sekarang aku mau menyapu di bagian teras nih, teras depan rumah. Nah, jadi untuk sapunya ini aku lainin yang di dalam rumah dan di teras rumah. Oke, alhamdulillah untuk beberes rumahnya dari belakang sampai ke depan ini udah selesai. Udah selesai juga masak, urus anak juga. Nah, ini lanjut kami pergi piknik nih, teman-teman. Nah, jadi ini piknik sambil mancing. Nah, ini aku lagi beresin tendanya dulu karena biar supaya adik Hubu tuh bisa masuk di dalam tenda ini. Jadi nggak main-main di tanah, nggak main-main di air gitu ya. Karena kalau main-main di air takutnya nyemplung pula ke dalam kolam ya. Nah, ini banyak banget anginnya, jadi aku minta tolong
dibantuin sama si Bang Hamam untuk pegangin tendanya biar supaya nggak terbang gitu kan. Karena kalau nggak dibantuin sama Bang Hamam ya apa ya juga aku masangnya sendiri ya teman-teman. Nah ini udah selesai untuk masang tendanya nih, Bang Hamam udah masuk aja ke dalam. Dilanjut aku pasangin alasnya dari kain dan juga bantalnya. Nah ini si adik Hubu udah nggak sabar pengen cobain. Nah ternyata enak teman-teman, itu adem, banyak angin jadi nggak panas gitu ya. Ini adik Ubu udah tidur aja nih di dalam tendanya. Nah ini dia aku spill sedikit pemandangannya. Nah ini mancingnya sampai ke ujung-ujung sana teman-teman. Nah ini itu parit-parit kecil di sela-sela pohon sawit gitu, jadi mancingnya itu enak, ikannya di situ aja. Nah ini anak-anak di dalam tenda lagi mau main nih katanya. Nah ini aku mau kasih anak-anak makan buah semangka dulu karena dia beli buah semangka sedikit. Nah itu satu potongan tapi atasnya itu udah nggak bagus karena udah lama kayaknya dipotong sama mereka ya teman-teman. Jadi aku kerok atasnya dibuang, nah dalamnya aja yang aku ambil aku kasih anak-anak. Nah untuk dalamnya ini seger banget. Nah itu semangkanya enak ya, apalagi cuaca yang panas-panas begini tuh enak banget teman-teman, seger gitu. Nah ini aku kasih Dek Ubu dan Bang Hamam. Nah dilanjut lagi, setelah ini kami mau masak mie nih teman-teman. Nah jadi untuk kompornya ini kecil. Nah jadi aku tuh nggak bawa minyak makan, nggak bawa cabai, bawang gitu teman-teman. Jadi cuman seadanya aja, cuman beli telur sama super mie. Nah ini cuman direbus gitu aja, telurnya dimasukin. Nah untuk super mie nya itu yang soto. Alhamdulillah minyak udah mateng nih, mau aku nikmatin dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku, semoga apa yang aku share menghibur, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.